Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kalahkan Amerika, Indonesia peringkat 1 negara paling makmur di dunia. Kenapa alasannya gitu ya, Indonesia berada di peringkat 1 ini gitu ya, peringkat teratas sebagai negara yang makmur gitu ya di dunia, oke? So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Which country's fans are the most rabid about speed? Indonesia. Really? I never went into a country and they just showed me so much support and just welcomed me with open arms, you know? And it was just so much. Vision, bring people together. And also, like, especially with Indonesia, the people have so much value, you know? The kindest people I've met have been in Indonesia. Indonesia lagi-lagi mengejutkan dunia dalam sebuah penelitian berskala internasional yang dirilis oleh Harvard University. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling flourishing, yaitu negara dengan kehidupan paling berkelimpahan secara utuh, sejahtera lahir batin, penuh makna, dan hubungan sosial yang kuat. Tapi, bagaimana bisa Indonesia mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Inggris? Apa rahasia di balik masyarakat kita yang ternyata paling bahagia dan sejahtera secara mental, emosional, dan sosial? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Istilah flourishing bukan sekedar bahagia. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak hanya merasa senang, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan dikelilingi oleh hubungan sosial yang kuat. Dalam bahasa lain, flourishing adalah bentuk paling utuh dari kesejahteraan manusia. Penelitian yang melibatkan lebih dari 203.000 responden dari 22 negara ini mengukur 7 variabel penting: kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, hubungan sosial, keamanan finansial, karakter prososial, dan spiritualitas. Hasilnya mengejutkan dunia. Indonesia meraih skor tertinggi, yaitu 8,3, meninggalkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat di peringkat 12 dan Inggris di peringkat 20. Hasil ini diterbitkan di Nature Mental Health, jurnal ilmiah yang dikelola Harvard University dan bereputasi global. Artinya, temuan ini telah melalui proses kajian akademik yang ketat, diakui oleh komunitas ilmiah internasional. Dunia secara objektif mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah yang paling berkelimpahan secara menyeluruh saat ini. Mengapa Indonesia bisa unggul? Yang membuat dunia terpukau bukan hanya karena Indonesia mendapat skor tertinggi dalam studi Harvard ini, tetapi karena Indonesia dianggap sebagai negara yang paling berkelimpahan secara menyeluruh, bukan dalam arti ekonomi, melainkan dalam kualitas hidup yang utuh. Negara kita unggul di semua dimensi yang diukur: kesehatan fisik, keseimbangan mental, kekuatan hubungan sosial, makna hidup, keamanan emosional, spiritualitas, hingga keterlibatan komunitas. Dan inilah fakta yang paling mencolok. Pencapaian ini diraih bukan karena kekayaan finansial. Dalam laporan resmi studi, para peneliti bahkan menyebut dengan jelas bahwa Indonesia tidak menonjol secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara kaya lain. Namun, justru dari ketidakmenonjolan materi itu muncul kekuatan luar biasa yang membuat Indonesia tampil sebagai negara paling flourishing di dunia. Peneliti mengaitkan keberhasilan Indonesia dengan kekuatan dalam hubungan sosial dan karakter yang mendukung komunitas. Ini termasuk ikatan keluarga yang kuat, peran aktif dalam komunitas lokal, dan keagamaan, serta kehidupan spiritual yang dalam. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi gotong royong,
saling tolong, dan rasa peduli terhadap sesama. Di tengah dunia yang semakin individualistis, Indonesia tetap bertahan sebagai bangsa yang menempatkan hubungan manusia sebagai inti kebahagiaan. Penemuan ini secara tidak langsung menantang narasi lama dunia yang menganggap kesejahteraan identik dengan kemakmuran ekonomi. Indonesia memberi alternatif yang baru, bahwa kebahagiaan dan kelimpahan bisa dibangun dari kekayaan sosial dan spiritual. Bukan dari angka GDP, tapi dari kedalaman rasa, hubungan, dan nilai hidup. Sebuah blueprint yang bisa jadi arah baru masa depan dunia. Bukan kaya yang menentukan. Temuan ini menegaskan pepatah lama, uang bukan segalanya. Negara-negara maju memang mencatat skor tinggi dalam keamanan finansial, tetapi justru seringkali rendah dalam makna hidup dan relasi sosial. Kesejahteraan sejati bersifat multidimensi. Bahkan para peneliti Harvard pun menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia justru punya keunggulan di sektor-sektor non-material seperti spiritualitas, nilai-nilai kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Kesejahteraan bukan hanya soal gaji besar atau rumah mewah, tapi juga tentang memiliki seseorang yang bisa diajak bicara, merasa dicintai dan diterima, serta hidup dengan tujuan. Dan semua itu ditemukan dalam budaya masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting, hal ini sudah divalidasi oleh studi akademik internasional. Dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tapi sebagai bangsa yang sudah lebih dulu memahami makna hidup sejati. Prestasi ini seharusnya membuka mata kita semua, bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Sayangnya, tak sedikit orang yang masih memandang Indonesia dengan sebelah mata, baik dari luar negeri maupun dari warga negaranya sendiri. Penilaian terhadap Indonesia seringkali hanya bertumpu pada satu aspek, ekonomi. Mereka melihat angka, grafik, dan ranking pendapatan per kapita, lalu buru-buru menyimpulkan bahwa Indonesia tertinggal. Padahal, bangsa ini menyimpan kekuatan yang lebih dalam. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Tapi perlu digarisbawahi, keramahan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari kebahagiaan yang mengakar, dari rasa cukup, dari kedekatan hubungan antar warga. Kehangatan sikap orang Indonesia bukan sekedar budaya, melainkan refleksi dari kesejahteraan sosial dan spiritual yang hidup dalam keseharian. Kita bisa temukan senyuman di pasar tradisional, sapaan hangat di warung kopi desa, dan solidaritas saat ada tetangga yang terkena musibah. Semua itu bukan sekedar basa-basi, tapi bukti nyata bahwa Indonesia punya modal sosial yang luar biasa. Inilah bentuk cinta tanah air yang sejati, bukan sekedar mengibarkan bendera, tapi menjaga nilai-nilai luhur bangsa, gotong royong, kesederhanaan, saling peduli, dan semangat hidup bersama. Kini, saat dunia mengakui kekuatan kita, saat lembaga ilmiah internasional seperti Harvard memberikan pengakuan resmi, sudah saatnya kita sendiri juga percaya pada kekuatan bangsa ini. Tentu, kita tidak menutup mata bahwa Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Korupsi masih menggerogoti kepercayaan publik. Tingkat literasi dan minat baca kita masih tertinggal dibanding negara lain. Akses kesehatan dan pendidikan belum rata. Ini semua adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Tapi di tengah segala kekurangan itu, jangan lupakan satu hal penting. Indonesia memiliki modal sosial yang sangat berharga. Modal ini tidak bisa diukur dengan angka statistik. Ini tentang kedekatan manusia, semangat kolektif, nilai-nilai spiritual, dan karakter yang terbentuk dari budaya hidup bersama. Modal inilah yang membuat Indonesia tetap berdiri kuat di tengah badai, yang membuat kita bisa saling menopang saat krisis datang, yang membuat dunia akhirnya mengakui bahwa bangsa ini punya arah kesejahteraan yang berbeda, namun justru lebih utuh dan manusiawi. Maka, mari kita jaga kekuatan ini. Mari kita rawat akar kebahagiaan yang telah tumbuh dalam masyarakat kita. Karena menjadi bangsa yang bahagia adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Dan dari sanalah peradaban besar dimulai.
Oke guys, itulah dia videonya ini. Dari segi kualitas hidup, yaitu punya tujuan hidup, hubungan sosial yang tinggi, lepas itu nilai-nilai spiritual juga gitu ya. Semua ini membentuk gitu ya, budaya yang sangat luar biasa, nilai hidup orang Indonesia yang diakui dunia gitu ya. Walaupun tidak kaya, walaupun sederhana sahaja gitu kan, tapi kehidupannya itu dinikmati gitu kan. Nilai-nilai inilah gitu kan yang menjadikan Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia ini memiliki kualitas hidup yang lebih utuh dan baik gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.